Firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita hari ini terambil dari 1 Samuel pasal yang ketiga, ayat yang ke-15 sampai 18. Sabda Tuhan berkata demikian. Setelah itu Samuel tidur sampai pagi. Lalu ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan. Tetapi ia takut memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Eli memanggil Samuel. Samuel, anakku. Jawab Samuel, ya Bapak. Kata Eli, apa yang difirmankannya kepadamu, jangan kau sembunyikan kepadaku. Kiranya Allah menghukum engkau dengan berat, bahkan lebih lagi, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun dari semua yang difirmankannya kepadamu. Lalu Samuel memberitahukan tanpa menyembunyikan apapun kepadanya. Kemudian Eli berkata, dialah Tuhan. Biarlah ia melakukan apa yang baik di matanya. Saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Samuel sebenarnya masih merupakan anak-anak yang sangat muda, tetapi ternyata berada di rumah Tuhan. Karena memang dia diserahkan oleh ibunya yang bernama Hana sebagai seorang yang mandul. Akhirnya ia memohon kepada Tuhan supaya Tuhan mengaruniakan anak. Dan ternyata Tuhan mengabulkan, sehingga Hana yang dipandang sebagai orang yang mandul, perempuan mandul zaman itu merupakan satu kehinaan. Sangat malu kalau sampai tidak punya anak. Karena itu yang mengadukan nasibnya kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar akan keluhan Hana itu, sehingga akhirnya Tuhan memberikan kepadanya anak. Itulah sebabnya Hana lalu memberikan nama kepada anaknya ini adalah Samuel, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai aku telah memintanya dari Tuhan. Sekalipun kata Tuhan di situ huruf besar tidak terlalu pas. Ini dari dua bahasa Ibrani ya. Kata yang pertama dipakai itu adalah sya'al. Sya'al itu meminta. Sedangkan Elohim itu Allah sebenarnya. Tapi bahasa Indonesia diterjemahkan T besar, U besar, H besar, A, N besar. Itu sebenarnya terjemahan untuk Yod-Heh-Waw-Heh ya. Jadi kalau Allah itu Elohim biasanya ya. Diminta dari Allah. Sehingga ya penuh-penuh menyerahkannya kepada Tuhan. Itu berarti saudara sekalian bahwa hidup kita pun sebenarnya adalah milik Tuhan. Karena itu mestinya juga seharusnya seperti Hana itu bersedia juga hidup kita diserahkan kepada Tuhan dalam keseluruhan kehidupannya. Sekalipun masih muda, ternyata ia diserahkan kepada Tuhan. Yang ternyata begitu setia. Hana sebagai ibu, walaupun telah menyerahkan, tapi sesekali dia menengoknya. Dengan cara apa? Memberikan baju efod. Walaupun masih kecil, efod itu baju yang biasa dipakai oleh para imam tatkala dia bertugas. Hana ini dengan alasan memberikan baju efod kecil ini untuk bisa menengok anaknya. Jadi sebagai seorang ibu, dia memantau betul-betul proses perkembangan anaknya ini. Sebaliknya, justru Eli, imam besar yang sepuh itu, yang saben hari berada di bait Allah, ternyata telah berlaku tidak benar. Karena dua anaknya, Hofni dan Fineas, yang sama-sama juga imam, yang sama-sama tinggal di bait Allah, tapi kelakuannya sungguh bertentangan dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Tetapi Eli tidak dengan tegas. Dia hanya mengatakan jangan gini, jangan, tapi tidak tegas mengatakan ini. Karena itu kita dapat melihat betapa tidak setiap kali orang yang sungguh-sungguh nampaknya adalah saling beribadah, menjadi petugas ibadah,
belum tentu dia adalah menuruti firman Tuhan. Barangkali Anda ada yang pernah mendengar di satu kota itu gali yang terkenal itu justru anak pendeta. Bahkan pakai nama Kristen itu dikenalnya zaman itu gali. Alangkah mengerikannya sampai itu. Oleh karena itu, ibu bapak dan saudara sekalian, hidup kita ini yang ada milik Tuhan ini, biar juga setiap kali kita pakai supaya kita dapat menyampaikan firman Tuhan seperti Samuel yang masih muda ini. Akhirnya dia dipakai Tuhan untuk menegur seorang imam yang sudah sepuh, yang tua. Biasanya anak muda kan tidak berani, kan bisa dianggap kurang ajar. Tapi yang dibawakan adalah firman Tuhan. Oleh karena itu siapapun juga Anda, tatkala Anda dipilih oleh Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, bila Anda melakukannya dengan baik dan benar. Dan upayakan jangan sampai kita sendiri menyampaikan juga jatuh dalam dosa. Tuhan memberkati kehidupan Anda, supaya orang-orang yang masih dipercaya oleh Tuhan menyampaikan kehendaknya demi kebaikan sesama kita. Tuhan memberkati kita. Amin.